Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekkoushou Kishisama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, ketika Raja Asparuh bertemu Riel dan Partias di dinding dalam ibu kota, tiba-tiba seorang pria muncul menuju Raja Asparuh tanpa memberi hormat sedikit pun. Dia adalah Kardinal Palurumo. Palurumo menyapa Raja Asparuh. Raja Asparuh menanyakan keadaan pengikut Palurumo di gereja. Ketika Asparuh bilang gereja, tampak kesal di wajah Ariane dan Chiyome. Mereka berdua melototi Palurumo. Ketika Palurumo melihat ada manusia peri dan orang gunung berbaur dengan manusia, Palurumo pun sangat marah. Palurumo menyuruh raja untuk menangkap para sampah Ariane dan Chiyome untuk menyerahkannya ke gereja Hill. Juga Palurumo tegaskan kepada siapa saja yang berhubungan dengan mereka juga akan ditangkap. Semua orang tampak ragu-ragu menangkap Partias. Ariane dan Chiyome mengacungkan pedangnya ke arah Palurumo dan raja. Ariane dengan marah bilang bahwa jika bukan karena Partias, maka kalian para sampah tidak akan hidup sampai sekarang. Nena pun berlari ke depan raja dengan mengacungkan pedangnya ke arah Ariane dan menyuruh Ariane untuk mundur dari raja. Nena mengancam Ariane jika tidak menurunkan senjatanya, maka dia akan menganggap Ariane adalah pemberontak. Ariane pun tertawa mengejek sebab dia disebut pemberontak. Ariane bilang bahwa dia sama sekali tidak pernah berjanji setia pada Raja Asparuh. Ariane pandangannya tidak pernah putus dari Kardinal Palurumo. Ariane bilang bahwa Kardinal Palurumo hanya berpura-pura menjadi manusia. Ariane jelaskan bahwa Palurumo adalah seorang undead. Ariane dengan cepat melayangkan pedangnya ke Palurumo. Tangan Palurumo pun terputus. Tangan Palurumo menyemburkan banyak darah. Kardinal Palurumo berteriak dengan panik. Palurumo menyuruh penjaga raja untuk menangkap Partias. Tapi semua penjaga masih ragu-ragu untuk mematuhi perintah Palurumo. Ars pun mulai bereaksi. Ars ingin menunjukkan siapa Palurumo sebenarnya kepada raja dan semua orang yang ada di dekatnya. Ars pun mencabut pedangnya dan melayangkannya ke udara. Semua penjaga ketakutan saat Ars bergerak. Zar berbicara pada Ars dan bertanya apa yang akan Ars lakukan. Zahar dengan kuat memegang pedangnya, tapi Ars mengabaikan pertanyaan Zahar, sebab tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan situasi saat ini. Ariane pun mulai tersenyum dan mengalihkan pandangannya kembali pada Palurumo. Ariane bilang pada Palurumo sampai kapan dia akan berpura-pura, sebab identitas aslinya tidak bisa disembunyikan dari Ariane dan Chiyome, karena Chiyome dan Ariane bisa melihat kontaminasi dari kematian. Ariane pun kembali menyerang Palurumo dengan pedangnya. Tapi kali ini Palurumo dengan cepat menghindari serangan Ariane. Kecepatannya tidak masuk akal. Tidak ada manusia bergerak secepat itu. Dan itu menimbulkan kecurigaan pada orang-orang yang menyaksikannya. Palurumo pun mulai timbul kebencian demi kebencian yang sangat mendalam. Tangan Palurumo yang awal terpotong sekarang sudah tersambung kembali. Palurumo pun mulai menunjukkan wujud aslinya. Palurumo pun berubah jadi monster. Wujud itu perpaduan antara monyet dan burung hantu. Semua orang mulai panik dan ketakutan. Raja Asparuh dan Riel tak bisa bergerak sama sekali karena ketakutan. Palurumo mulai melangkah ke arah Asparuh. Palurumo bilang bahwa dia akan membawa kehancuran pada kerajaan Nozan dengan membunuh Asparuh terlebih dahulu. Zar pun mulai berlari ke depan Raja Asparuh dan menyuruh para penjaga untuk
menghadapi Palurumo. Sedangkan Yena berlari ke depan Riel. Akan tetapi, para penjaga sama sekali tak menghambat pergerakan Palurumo. Para prajurit banyak yang terlempar oleh tangan besar Palurumo. Para prajurit yang terlempar ke dinding, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Palurumo terus berjalan ke arah Raja Asparuh. Meskipun Zahar mencoba menyerang Palurumo, akan tetapi Palurumo dengan mudah menghindari tebasan pedang dari Zahar. Palurumo pun tiba di hadapan Raja Asparuh. Putri Riel berteriak dan mencoba lari ke sisi ayahnya, tetapi Niena menahan Riel. Palurumo pun mengangkat tinju besarnya dan mengarahkannya ke Raja Asparuh. Akan tetapi serangan Palurumo berhasil ditahan oleh perisai Ars ketika Ars menggunakan teleportasi cepat ke depan Asparuh, dan itu menghantam dengan sangat keras hingga tempat pijakan Ars menjadi retak. Ars mendorong perisainya ke belakang dan membuang Palurumo ke samping. Ars mengayunkan pedangnya ke depan. Palurumo mundur ke belakang dan menghindari tebasan pedang Ars. Palurumo mundur beberapa kali ke belakang untuk menjaga jarak dari Ars. Palurumo sangat marah, mata dan wajah Palurumo semakin mengerikan. Palurumo bertanya siapa Ars sebenarnya. Kenapa Ars bisa menggunakan teleportasi sama seperti Paus? Apalagi tidak ada yang bisa memblokir serangan Palurumo hanya dengan satu tangan. Ariane, Chiome, dan Ars saling bertukar pandangan. Ars tak menyangka ada orang yang bisa menggunakan sihir teleportasi sama sepertinya. Awalnya Ars berpikir Palurumo adalah orang yang mengendalikan 100.000 mayat hidup itu sendirian. Tapi ternyata yang mengendalikan mereka adalah pemimpin tertinggi gereja Hill. Ariane dan Chiome mencoba menyelinap ke titik buta Palurumo. Ars pun mencoba untuk memfokuskan serangan frontal dengan membuat Palurumo sibuk. Ars bilang bahwa dia adalah peri. Palurumo seketika langsung mengamuk. Palurumo meninju tanah. Palurumo melempar batu besar ke arah Chiome dan Ariane yang datang dari arah samping Palurumo. Ariane dan Chiome pun dengan refleks menghindari serangan itu. Tapi batu itu malah mengenai penjaga yang ada di belakang Ariane hingga hancur berkeping-keping. Semua penjaga sekarang mulai ketakutan. Melawan Palurumo bisa dibilang sangat mustahil. Palurumo pun tersenyum sebelum dia teringat sesuatu setelah melihat Ars, bahwa Ars adalah kesatria Zirah yang telah membunuh Kardinal Charos. Itu adalah monster yang pernah Ars lawan di Kota Tangan. Palurumo bilang Charos adalah kardinal yang paling lemah. Jadi membunuh Charos bukan prestasi yang patut dibanggakan jika dibandingkan dengan 7 kardinal lainnya. Ariane dan Chiome mulai cemas sebab masih ada 5 lagi yang sekuat Palurumo. Palurumo bertanya apa yang F lakukan di Kota Tangan. Ars bilang bahwa itu tidak ada urusannya dengan monster seperti Palurumo. Mendengar itu, Palurumo sangat marah karena dirinya sebagai pelayan terbaik Paus disebut monster. Palurumo melemparkan tubuh besarnya ke arah Ars. Ars pun melompat ke belakang dan melakukan teknik pedang penghakiman tepat di mana Palurumo akan jatuh. Pedang cahaya muncul ke atas, tapi Palurumo mengarahkan tinjunya ke pedang cahaya. Pedang cahaya pun hancur. Ars pun kaget. Ars berpikir Palurumo akan menghindarinya, tapi Ars tak menyangka Palurumo malah menghancurkannya dengan tangan kosong. Palurumo tertawa dan meremehkan serangan Ars sebelumnya. Palurumo mendarat dengan mudah sambil tertawa dan sekali lagi terjun untuk menyerang Ars. Ars menangkis serangan Palurumo dengan perisai dan menghindari serangan kedua. Salah satu lengan di punggung Palurumo terulur untuk serangan ketiga yang lemah. Serangan itu mengenai dada Ars. Ars dengan cepat berbalik dan menyelinap keluar dari jangkauan. Saat itu Ariane dan Chiome memasuki pertarungan. Ariane memakai sihir api tarian pedang. Api mulai keluar dari pedang berbentuk ular besar dan menyerang Palurumo. Serangan itu memberikan luka bakar di tangan Palurumo. Chiome juga bersiap menyerang. Chiome melemparkan surikan air ke arah Palurumo. Tapi kali ini Palurumo menghindarinya. Palurumo takut ini akan memberikan luka serius padanya. Palurumo dengan marah mengetahui ada orang gunung juga bisa sihir.
Tapi Chome sudah mengantisipasi hal itu. Chome memanggil serigala air transparan dari belakang Pleurumo, hingga Pleurumo tidak bisa melihat serigala itu. Hingga serigala air menggigit kaki Pleurumo. Pleurumo menarik kakinya dengan brutal. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, Chome kemudian melompat ke atas atap dekat Pleurumo. Chome melemparkan tombak air besar ke arah Pleurumo, dan itu berhasil menusuk tubuh Pleurumo hingga Pleurumo pun berteriak kesakitan. Sekarang giliran Ars memberikan serangan. Ars memakai teknik segel suci. Mantra serangan Paladin sangat efektif melawan Undead. Ars mengangkat Oli Turde Sword of Kaldabor ke udara dan mengayunkannya ke bawah menuju Pleurumo. Kardinal memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan itu. Sayangnya, tubuh Pleurumo terlalu besar untuk bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Pedang cahaya tepat mengenai lengan Pleurumo. Salah satu tangan Pleurumo pun terputus. Ars mundur untuk menindaklanjuti dengan serangan horizontal. Pedang Ars menghantam dada Pleurumo, mengirimkan semburan darah hitam ke udara. Pleurumo berteriak kesakitan. Ars mempersiapkan diri untuk serangan selanjutnya, tapi sayangnya Pleurumo turun dari jangkauan sebelum Ars memiliki kesempatan. Pleurumo tidak akan membiarkannya semudah itu. Ariane berlari kencang dan menendang Pleurumo dengan sekuat tenaga. Seringai menantang di wajah Ariane. Ariane menggumamkan mantra. Lengan yang terputus mulai terbakar dari dalam keluar, berubah menjadi debu. Pleurumo menjerit marah lagi. Tangan Pleurumo yang putus telah jadi abu. Pleurumo sebenarnya tidak bisa bergenerasi. Pleurumo hanya bisa menyatukannya kembali. Pleurumo pergi menuju Ariane. Ars mencoba mempelambat Pleurumo dengan teknik tebasan Weaver. Akan tetapi serangan Ars berhasil diblokir oleh Pleurumo. Ars pun berteleport ke arah Ariane. Ariane tersenyum masam kepada Ars. Ariane pun membaca mantra dan menancapkan pedang ke tanah. Tiba-tiba batu di bawah bergetar dan lumpur merembes melalui celah-celah. Dalam beberapa saat, tanah menjadi rawa yang hidup dan menyedot semua yang disentuhnya ke dalam. Pleurumo terjebak di tengah rawa-rawa. Sedikit demi sedikit, rawa itu membenamkan tubuh Pleurumo hingga sampai ke dada. Rawa itu kemudian kembali mengeras. Pleurumo sekarang tidak bisa apa-apa dan hanya menunggu nasibnya. Ariane melakukan serangan lagi. Ariane pun membaca mantra. Pedang Ariane dikelilingi oleh api. Api itu seperti ular menuju ke arah Pleurumo dan membakarnya hingga hangus. Mantra Pleurumo atas Sauria sepertinya telah dibatalkan. Yang terdengar hanyalah suara derik api yang membakar tubuh Pleurumo. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.